Ini aku Vina. Aku bekerja sebagai pramusaji di salah satu catering industri. Di era new normal ini, aku harus melakukan beberapa adaptasi kebiasaan baru sesuai dengan protokol kesehatan. Jika sebelumnya aku hanya membawa grooming kit, saat ini aku juga harus membawa new normal kit. Grooming kit itu sendiri terdiri dari hand sanitizer, tisu basah, sapu tangan, kosmetik, pasta gigi beserta sikat gigi, manicure set, bedak MBK atau deodoran, dan juga parfum. Sementara new normal kit sendiri terdiri dari masker, vitamin C, tumbler, dan travel cutlery set atau peralatan makan pribadi. Dan selama dalam perjalanan ke tempat kerja, aku tetap harus menjaga jarak di kendaraan umum. Untuk baju seragam kerja, harap tidak dipakai dari rumah agar tidak terkontaminasi dengan udara di luar. Setelah turun dari kendaraan umum, sebelum masuk ke area kerja, hal pertama yang harus segera aku lakukan adalah mencuci tangan dengan hand sanitizer dengan 3 langkah. Pertama, tuang cairan hand sanitizer ke telapak tangan, kemudian gosokkan telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya, dan tunggu hingga mengering kurang lebih 20 detik. Bersihlah sudah tanganku. Kemudian aku harus melakukan pengecekan suhu tubuh. Setelah semuanya aman, barulah aku diizinkan untuk memasuki area kerja, yaitu ruang makan karyawan. Hal kedua yang harus aku lakukan adalah segera berganti dengan pakaian kerja. Kemudian simpan baju yang dipakai dari rumah ke dalam tas. Kemudian aku harus kembali mencuci tangan. Kali ini aku mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ikuti langkah-langkah sesuai dengan protokol kesehatan. Setelah itu aku memakai masker dengan benar dan segera ganti masker setelah panjang. Masker yang diizinkan dipakai di sini adalah masker medis atau masker kain. Inilah seragam kerjaku sebagai seorang pramusaji. Ada topi atau hijab yang berguna untuk mencegah adanya rambut rontok yang dapat mengkontaminasi makanan. Sarung tangan atau hand glove untuk menghindari kontaminasi saat menyiapkan makanan. Masker dan face shield sebagai penghalang jika bersin atau batuk sehingga makanan tetap aman. Baju seragam atau uniform. Seragam ini hanya digunakan pada saat berada di ruang makan. Tujuannya agar tidak terkontaminasi dengan bahaya penyakit jika berada di luar ruang makan. Apron atau celemek. Sebaiknya menggunakan apron yang terbuat dari bahan vinil yang tahan air saat membersihkan ruang makan. Setelah itu ganti apron yang baru agar tidak mengkontaminasi makanan. Usahakan untuk menggunakan apron yang berbeda di setiap bagian. Yang terakhir, sepatu pengaman atau safety shoes. Sebaiknya menggunakan sepatu anti licin dan tertutup, karena minyak panas yang membasahi lantai sering mengakibatkan lantai jadi licin. Selain itu, sepatu ini juga melindungi dari cipratan panas dan juga tumpahan masakan tidak mengenai kaki. Pilih juga sepatu yang mudah dilepas. Tujuannya jika terjadi kecelakaan mudah untuk segera ditangani. Sebelum mulai bekerja, kami membiasakan diri untuk morning briefing terlebih dahulu, di mana dibahas tentang semua hal yang terkait dengan pelayanan hari ini, seperti susunan menu, cara menghidangkan, dan juga kebersihan kantin. Selain itu, kami juga selalu diingatkan untuk selalu tampil bersih, rapi, wangi, dan juga santun. Sambil menunggu makanan datang, kami mempersiapkan area ruang makan terlebih dahulu, mulai dari kebersihan meja kursi hingga kelengkapan peralatan saji. Dan setelah makanan datang, segera kami melakukan pengecekan makanan terlebih dahulu, apakah sudah sesuai dengan menu yang akan disajikan hari ini dan juga jumlah porsi yang terkirim. Setelah semuanya sesuai, kami mulai memporsi makanan dalam bentuk bento set. Hal ini dilakukan sehubungan dengan adanya protokol kesehatan dalam masa pandemi ini.
Kami juga membuat dan mengantar sampel makanan hari ini ke klinik dengan disertai kelengkapan administrasinya. Sampel makanan biasanya disimpan di klinik selama 2 kali 24 jam. Mendekati waktu pelayanan tiba, kami kembali merapikan diri terlebih dahulu sampai akhirnya tibalah waktu pelayanan. Di saat bekerja, kami tetap harus menjaga jarak dengan rekan kerja. Dan setelah pelayanan selesai, kembali kami membersihkan area ruang makan dan merapikan peralatan saji, sehingga saat kami tinggalkan ruang makan dalam kondisi bersih. Selamat bekerja.